Iya, Oke, makasih. 2 Samuel pasal 8 Ibu ya. 2 Samuel pasal 8 1 sampai 5. Kemenangan Daud. 1. Sesudah itu Daud memukul kalah orang Palestina dan menundukkan mereka. Lalu Daud mengambil kendali pemerintahan atas ibu kota dari tangan orang Palestina. 2. Dan ia memukul kalah orang Moab. Lalu sambil menyuruh mereka berbaring di tanah, ia mengukur tempat mereka dengan tali. Du, du, diukurnya 2 kali panjang tali itu untuk mematikan dan 1 tali penuh untuk membiarkan hidup. Maka orang Moab takluk kepada Daud dan harus mempersembahkan upeti. 3. Selanjutnya Daud memukul kalah Hadodezer bin Rehob, Raja Joba, ketika ia pergi memulihkan kekuasaannya pada sungai Efrat. 4. Daud menawan daripadanya 1.700 orang pasukan berkuda dan 20.000 orang pasukan berjalan kaki. Lalu Daud menyuruh memotong urat keting segala kuda kereta, tetapi dengan meninggalkan 100 ekor kuda kereta. 5. Lalu orang Aram dari Damsik datang menolong Hadadezer, Raja Joba. Tetapi dari antara orang Aram itu, Daud menewaskan 22.000 orang. Amin. 6. Amin. Kemudian Daud menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di daerah orang Aram dari Damsyik. Orang Aram itu takluk kepada Daud dan harus mempersembahkan upeti. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. 7. Sesudah itu Daud mengangkut perisai-perisai emas yang dipakai oleh anak buah Hadad Hadadezer, lalu membawanya ke Yerusalem. 8. Dan dari Betah dan dari Berotai, yaitu kota-kotanya Hadadezer, Raja Daud mengangkut amat banyak tembaga. 9. Ketika didengar Tou, Raja Hamad, bahwa Daud telah memukul kalah seluruh tentara Hadadezer. 10. Maka Tou mengutus Yoram, anaknya, kepada Raja Daud untuk menyampaikan salam dan mengucapkan selamat kepadanya, karena ia telah berperang melawan Hadadezer dan memukul dia kalah. Sebab Hadadezer sering memerangi Tou, dan Yoram membawa barang-barang perak, emas, dan tembaga. Amin. Ayat 11. Juga barang-barang ini dihususkan Raja Daud bagi Tuhan bersama-sama perak dan emas yang berasal dari segala bangsa yang ditaklukkannya. Ayat 12, yakni perak dan emas dari orang Aram, dari orang Moab, dari Bani Ammon, dari orang Filistin, dari orang Amalek, dan dari jarahan yang dirampas dari Hadadezer bin Rehob Raja Joba. Ayat 13, demikianlah Daud mendapat nama dan ketika ia pulang, ia menewaskan 18.000 orang Edom di lembah Asin. Ayat 14, lalu ia menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di Edom. Di seluruh Edom ditempatkannya pasukan-pasukan pendudukan, sehingga seluruh Edom memperbudak oleh Daud. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Pegawai-pegawai Daud, ayat 15. Demikianlah Daud telah memerintah atas seluruh Israel dan menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsanya. Amin. 16. Yoab anak Zeruya menjadi panglima, Yosafat bin Ahilud menjadi bendahara negara. 17. Adok bin Ahitub dan Abimelek bin Abiatar menjadi imam, seraya menjadi panitera negara. 18. Benaya bin Yoyada menjadi panglima orang Kreti dan orang Peleti, dan anak-anak Daud menjadi imam. Daud dan Mefiboset. Pasal 9. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul?
maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. 2. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Ziba?" Jawabnya, "Hamba Tuanku." Amin. Kak Evi, Bu Evi. Lanjut, suaranya nggak kedengaran. lanjut dulu. Oh, oh lanjut Rumah katanya yuk. Berarti Bu Resti. ini. Berapa ya? Berapa ya, Juli? Oh, ayat 3. Sampai Pasal 9 ayat 3. 5 9. ayat. Oh, iya, 2 Samuel 9 ayat 3. Kemudian berkatalah raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Lalu berkatalah Ziba kepada raja, masih adakah seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya? Tanya raja kepadanya. Di manakah ia? Jawab Ziba kepada raja. Dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar. Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, Mephiboset, jawabnya, inilah hamba tuanku. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Amin. Bu Resti. Bu Resti mau ikutan baca? Lanjut aja, Rahayu. Lanjut saya gitu, Bu. Iya ya. Iya iya, Bu DP. Oke, berarti ayat 9 ya. Sorry. 8. 8 ya. Ayat 8. Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, apakah hambamu ini? Sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku. 9. Lalu raja memanggil Ziba, hamba Saul itu, dan berkata kepadanya, segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya, kuberikan kepada cucu tuanmu itu. 10. Engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau anak-anakmu, hamba dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuayannya, supaya cucu tuanmu itu ada makanannya. Mephiboset cucu tuanmu itu akan tetap makan sehidangan dengan aku. Ziba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba. 11. Berkatalah Ziba kepada raja, hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya. Dan Mephiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. 12. Mephiboset mempunyai seorang anak laki-laki yang kecil yang bernama Mika. Semua orang yang diam di rumah Ziba adalah hamba-hamba Mephiboset. Amin. Demikianlah Mephiboset di Yerusalem, sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja. Adapun kedua kakinya timpang. Daud berperang melawan Bani Amon dan orang Aram. Sesudah itu, matilah Raja Bani Amon dan Hanun anaknya menjadi raja menggantikan dia. Ayat 2, lalu berkatalah Daud, aku akan menunjukkan pada Hanun bin Nahas, sama seperti ayahnya telah menunjukkan persahabatan kepadaku. Sebab itu Daud menyuruh menyampaikan pesan turut berduka cita kepadanya dengan perantaraan pegawai-pegawainya karena kematian ayahnya. Tetapi ketika pegawai-pegawai Daud sampai ke negeri Bani Amon itu, berkatalah pemuka-pemuka Bani Amon itu kepada Hanun tuan mereka, apakah menurut anggapanmu Daud hendak menghormati ayahmu karena ia telah mengutus kepadamu orang-orang yang menyampaikan pesan turut berduka cita? Bukankah dengan maksud untuk menyelidik kota ini, untuk mengintainya
dan menghancurkannya. Maka Daud mengutus pegawai-pegawainya itu kepadamu. Ayat 4, lalu Hanun menyuruh menangkap pegawai-pegawai Daud itu. Disuruhnya mencukur setengah dari janggut mereka dan memotong pakaian mereka pada bagian tengah sampai pantat mereka, kemudian dilepasnya mereka. Ayat 5, hal ini diberitahukan kepada Daud, lalu disuruhnya orang menemui mereka, sebab orang-orang itu sangat dipermalukan. Raja berkata, tinggallah di Yeriko sampai janggutmu itu tumbuh, kemudian datanglah kembali. Setelah dilihat Bani Amon bahwa mereka dibenci Daud, maka Bani Amon itu menyuruh orang menyewa dari orang Aram Bet Zrehob dan orang Aram dari Zobu, 20.000 orang pasukan berjalan kaki. Dari Raja Negeri Maakah, 1.000 orang dan dari orang-orang Top 12.000 orang. Ketika Daud mendengar hal itu, disuruhnya lah Yoab maju dengan segenap pasukan pahlawan. Lalu Bani Amon maju, diaturnya barisan perangnya di depan pintu gerbang, sedang orang Aram dari Zoba dan dari Rehob dan orang-orang Top dan Maakah ada tersendiri di padang. Ketika Yoab melihat bahwa serangan itu mengancam dia dari depan dan dari belakang, maka dipilihnya lah sebagian dari orang pilihan Israel, lalu ia mengatur barisan mereka berhadapan dengan orang Aram itu. Amin. Bu Anita, Shalom Bu Anita. Iya, shalom Bu. Ayat 10 Bu Anita. Ayat 10. Prajurit selebihnya ia tempatkan di bawah pimpinan Abisai adiknya. Ia mengatur barisannya untuk menghadapi Bani Amon. Ayat 11. Lalu kata Yoab, jika orang Aram terlalu kuat bagiku, engkau harus menolong aku. Tetapi jika Bani Amon terlalu kuat bagimu, aku akan datang menolongmu. Kuatkanlah hatimu dan marilah kita teguhkan tekad demi bangsa kita dan kota-kota Allah kita. Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Ayat 13, lalu Yoab dan tentara yang bersama dia maju berperang melawan orang Aram dan orang-orang itu melarikan diri dari hadapannya. Ayat 14, ketika Bani Amon melihat bahwa orang Aram sudah melarikan diri, mereka pun lari dari hadapan Abisai dan masuk ke dalam kota. Lalu Yoab pulang setelah memerangi Bani Amon dan tibalah ia di Yerusalem. Amin. Rambuyati. Ayat 16. Juga Hadadezer menyuruh orang Aram yang di seberang Ayat sungai Efrat 15. maju. Ayat 15 ya. Ketika orang Aram melihat bahwa mereka telah terpukul kalah oleh orang Israel, maka berkumpullah mereka bersama-sama. Ayat 16, juga Hadadezer menyuruh orang Aram yang di seberang sungai Efrat maju berperang. Mereka sampai ke Helam di bawah pimpinan Sobak, panglima tentara Hadadezer. Ayat 17, setelah hal itu diberitahukan kepada Daud, maka dikumpulkannya seluruh orang Israel di seberanginya sungai Yordan, lalu sampai ke Helam. Orang Aram mengatur barisannya berhadapan dengan Daud dan bertempur melawan dia. Ayat 18, tetapi orang Aram itu lari daripada hadapan orang Israel, dan Daud membunuh dari orang Aram itu 700 ekor kuda kereta dan 40.000 orang pasukan berkuda. Sobak, panglima tentara mereka, dilukainya sedemikian hingga ia mati di sana. Ketika dilihat semua raja yang takluk kepada Hadadezer bahwa mereka telah terpukul kalah oleh orang Israel, maka mereka mengadakan perdamaian dengan orang Israel dan takluk kepada mereka. Sesudah itu takutlah orang Aram memberi pertolongan lagi kepada Bani Amon. Amin.
Sekarang saya ya. Iya, Bu Sandra. Oh, ayat 2 ya. Pasal 11 ayat 2. Sekali Pasal peristiwa 11 pada ayat 1, Bu. Pasal 11 ayat 1. Daud dan Batsyeba. Pasal 11. Pada pergantian tahun pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana. Tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan yang sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu dan berkata, itu adalah Batsyeba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Ayat 5, lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnyalah orang memberitahukan kepada Daud demikian. Aku mengandung. Amin. Ayat 6, lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, suruhlah Uria orang Het itu datang kepadaku. Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Ayat 7, ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Ayat 8, kemudian berkatalah Daud kepada Uria, pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu. Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Ayat 9, tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba tuanya dan tidak pergi ke rumahnya. Ayat 10, diberitahukan kepada Daud demikian, Uria tidak pergi ke rumahnya. Lalu berkatalah Daud kepada Uria, bukankah engkau baru pulang dari perjalanan? Mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu? Amin. Ayat 11, tetapi Uria berkata kepada Daud, Tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok, juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan minum dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku tidak akan melakukan hal itu. Ayat 12, kata Daud kepada Uria, tinggallah hari ini di sini. Besok aku akan melepas engkau pergi. Jadi Uria tinggal di Yerusalem pada hari itu. Keesokan harinya, 13, Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia. Dan Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam keluarlah Uria untuk berbaring tidur di tempat tidurnya bersama-sama hamba-hamba tuannya. Ia tidak pergi ke rumahnya. Ayat 14, paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaraan Uria. Ayat 15, ditulisnya dalam surat itu demikian, tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya, supaya ia terbunuh mati. Amin. Bu Linda. Ya, makasih Bu Joli. Ayat 16. Pada waktu Yoab mengepung kota Raba, ia menyuruh Uria pergi ke tempat yang diketahuinya ada lawan yang gagah perkasa. Ayat 17, ketika orang kota itu keluar menyerang dan berperang melawan Yoab, maka gugurlah beberapa orang dari tentara, dari anak buah Daud, juga Uria, orang Het itu mati. Ayat 18, kemudian Yoab menyuruh orang memberitahukan kepada Daud jalannya pertempuran itu. Ayat 19, ia memerintahkan kepada suruhan itu demikian, jika engkau sudah selesai mengabarkan jalannya pertempuran itu kepada raja, dan jikalau raja menjadi geram dan berkata kepadamu, mengapa kamu demikian dekat ke kota itu untuk berperang? Tidakkah kamu tahu bahwa orang akan memanah dari atas tembok? Amin.
Bu Susan. Oh, Bu Susan udah ini ya. Bu Dewi ya. Oh, Bu Susan ada tuh, Bu Susan Bu Margar. Tania, Bu Tania, Hah? lalu Bu Dewi. Bu Tania, setelah itu Bu Dewi. Oh, enggak ini ya. Bu Linda, terus Bu Susan, Bu Bu Dewi, Bu Susan. Tania. Ah, Bu Susan. Bu Susan. 21. Iya, ayat. Tadi saya ini keputus, terus sekarang di ayat berapa ya? 21. 2 Samuel 8, 9. 11. Sorry. 2 Samuel 11 ayat 21. 2 Samuel 11 ayat 21. Ya. 2 Samuel 11 ayat 21 ya. Oke, baik. Siapakah yang menewaskan Abimelek bin Yerubeset? Bukankah seorang perempuan menimpakan batu kilangan kepadanya dari atas tembok sehingga ia mati di Tebes? Sehingga ia mati di Tebes. Mengapa kamu demikian dekat ke tembok itu? Maka haruslah engkau berkata juga, hambamu Uria orang Het itu sudah mati. Berapa ayatnya, Bu? 5, Bu. 5. Lalu pergilah suruhan itu, dan sesampainya ia memberitahukan kepada Daud segala yang diperintahkan Yoab kepadanya. Suruhan itu berkata kepada Daud, orang-orang itu lebih kuat daripada kami dan keluar menyerang kami di padang. Tetapi kami mendesak mereka kembali sampai ke pintu gerbang. Pada waktu itu pemanah-pemanah menembak kepada hambamu dari atas tembok sehingga beberapa dari hamba raja mati. Juga hambamu Uria, orang Het itu, sudah mati. Kemudian berkatalah Daud kepada suruhan itu, beginilah kau katakan kepada Yoab, janganlah sebal hatimu karena perkara ini, sebab sudah biasa pedang makan orang ini atau orang itu. Sebab itu perhebatlah seranganmu terhadap kota itu dan runtuhkanlah itu. Demikianlah kau harus kuatkan hatinya. Amin. Bu Dewi. Saya sekarang. Iya itu di chat. Oke. Ayat 26. Ketika didengar istri Uria bahwa Uria suaminya sudah mati, maka merataplah ia karena kematian suaminya itu. 27. Setelah lewat waktu berkabung, maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. Perempuan itu menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. 2 Samuel 12 ayat 1. Nathan memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam suatu kota, yang orang kaya, yang lain miskin. Ayat 2, si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. 3, si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil, yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya, seperti seorang anak perempuan baginya. Sudah ya? Ya, Bu Tania. Amin. Sudah, Bu. Silakan Bu Tania. Maaf, ayat berapa ya? Ayat 4, pasal 12 ayat 4.
Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atas lembunya untuk memuaskannya bagi eh, pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Ayat 5. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat. Karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Ayat 7, kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang ini. Inilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja di Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Sampai ayat berapa ya? Sampai ayat 8, Bu. Ayat 8 telah kuberikan ia rumah apa ya? Sorry agak gelap. Rumah tuanmu. Rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu katakanlah lagi ini dan itu kepadamu. Bu Lili tuh Bu Rahayu. Bu Lili sambut ayat 9. Oke, ayat 9. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Isteria kau ambil menjadi istrimu dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. 10. Oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. 11. Beginilah firman Tuhan, bahwa saja malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. 12. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. 13. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Amin. Bu Lili kali ya Rahayu ya. Bu Lili 14. Lili. Lanjut aja ya ke Bu Nur ya. Saya ya, Bu. Ayat 14. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang akan lahir bagimu itu akan mati. 15. Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya, dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud, sehingga sakit. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman itu ia berbaring di tanah. 17. Maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai, tetapi ia tidak mau. Juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. 18.
Pada hari yang ketujuh matilah anak itu. Dan pegawai-pegawai Daud takut, sebab mereka berkata, ketika anak itu masih hidup, tetapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya, anak itu sudah mati, jangan-jangan ia mencelakakan diri. Amin. Ayat 19, ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, sudah matikah anak itu? Jawab mereka, sudah. 20, lalu Daud bangun dari lantai. Ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti lalu ia makan. 21, berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya, apakah artinya hal yang kau perbuat ini? Oleh karena anak yang masih hidup itu engkau berpuasa dan menangis, tetapi sesudah anak itu mati engkau bangun dan makan. Jawabnya, selagi anak itu hidup aku berpuasa dan menangis. Karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku sehingga anak itu tetap hidup. 23, tetapi sekarang ia sudah mati. Mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Amin. Ayat 24, kemudian Daud menghibur hati Betseba istrinya. Ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Tuhan menasihati anak ini. Ayat 25, dan dengan perantara Nabi Nathan ia menyuruh menamakan anak itu Yedija oleh karena Tuhan. Perang melawan Bani Amon berakhir. Ayat 26, Yoab berperang melawan Raba, kota Bani Amon, dan ia merebut kota kerajaan. Ayat 27, lalu Yoab menyuruh orang kepada Daud dengan pesan, aku berperang melawan kota Raba dan telah merebut pula kota air. Ayat 28, oleh sebab itu kumpulkanlah sisa tentara, kepunglah kota itu dan rebutlah, supaya jangan aku yang merebut kota itu dan jangan namaku menjadi juga nama kota itu. Amin. 29, sesudah itu Daud mengumpulkan seluruh tentara. Ia berangkat ke kota Raba dan berperang melawannya, lalu merebutnya. 30, ia mengambil mahkota dari kepala raja mereka. Beratnya setalenta emas. Bertahtakan sebuah batu permata yang mahal, dan itu dikenakan pada kepala Daud. Juga diangkutnya banyak sekali jarahan dari kota itu. 31, penduduk kota itu diangkatnya dan dipaksa bekerja dengan gergaji, penggerak besi, dan kapak. Juga dipekerjakannya mereka di tempat pembuatan batu bata. Demikianlah juga diberlakukan Daud segala kota Bani Amon. Sesudah itu pulanglah Daud dengan seluruh tentara ke Yerusalem. Amin. Sampai 12 kan ya? Iya, udah selesai. Mana si Rai? Ya.
Oke, Shalom Ibu. Silakan siapa yang mendapat rema saling menguatkan satu dengan yang lain. Ya, saya dulu ya, Bu ya. Oke, silakan Bu Juli. Ya, ya. Jadi saya mendapat rema di 2 Samuel 11 ya ayat 27. Setelah lewat waktu berkabung, maka Daud menyuruh membawa perempuan-perempuan itu ke rumahnya. Perempuan itu menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Tetapi hal itu telah di- tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Nah, saya mau sambung lagi ke 2 Samuel ayat 12 ayat 13. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Nathan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati." Nah, memang saya melihat bahwa eh, Daud ini sama ya, maksudnya laki-laki gitulah ya. Kalau sudah eh, laki-laki itu memang kelemahannya tuh di perempuan. Nah, ini hati-hati nih kita perempuan ini ya. Laki-laki itu kelemahannya di perempuan. Inilah yang terjadi kan kalau kita mengikuti baik-baik bagaimana Daud ini melihat, menginginkan, ya, dia sudah melihat, terus dia menginginkan, dan dia merancangkan satu rencana yang jahat ya, karena dia menginginkan istri orang lain. Jadi dia sudah mengatur strategi bagaimana supaya Uria ya, Uria itu yang punya istri yang dia inginkan itu mati. Kan intinya kan meninggal lah ya si Uria ini. Dan Daud mengambil istri Uria ya. Nah inilah yang Tuhan apa yang dilakukan Daud ini adalah jahat di mata Tuhan. Padahal Daud ini adalah benar-benar seorang yang sangat dikasihi Tuhan gitu ya. Tidak ada cacat gitu ya sebelumnya kalau kita baca ya. Tetapi karena dosa mata ya, dosa mata dengan melihat dia menginginkan kemudian dia mengambil istri orang, ini adalah satu perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Jadi bisa kita lihat bahwa eh, mau seperti apapun hebatnya seseorang di dalam Tuhan gitu ya, memang apalagi laki-laki ini memang sangat berbahaya ini ya, perempuan itu. Jadi eh, udah dari sononya memang perempuan itu apa ya bisa membuat laki-laki itu jatuh ke dalam dosa gitu ya. Nah ini sudah terbukti Raja Daud aja jatuhnya karena perempuan. Nah tetapi yang luar biasanya saya lihat di sini adalah apa? Tuhan itu eh, tidak menghukum si Daud gitu. Karena apa? Karena Daud ini dia mengakui aku sudah berdosa kepada Tuhan dan dia melakukan puasa gitu ya. Dia melakukan puasa dan dia memohon ampun gitu kepada Tuhan ya. Satu hal yang saya lihat itu berbeda dengan Saul. Saul itu ketika dia jatuh di dalam dosa, Saul tidak ada eh, pertobatan, tidak melakukan pertobatan kepada Tuhan. Tetapi Daud ketika dia sudah tahu Tuhan marah kepada dia atas perbuatannya, Daud itu mau dengan rendah hati dia mengaku dosanya seperti itu sehingga Tuhan telah kata Nata sehingga Tuhan telah menjauhkan dosamu itu engkau tidak akan mati walaupun anak daripada Daud eh, hasil dia dengan istri si Uria itu akhirnya walaupun pada akhirnya meninggal ya karena tulah yang dikasih Tuhan seperti itu. Tetapi Daud sendiri dia melakukan puasa gitu kan. Dia berharap mungkin dengan dia melakukan puasa gitu ya dan dia berbaring di tanah, Tuhan akan mengasihani dia gitu. Tapi kan ternyata tetap anak itu mati. Nah, yang saya lihat perbedaannya dengan Saul adalah ketika Saul jatuh ke dalam dosa, dia masih tetap sombong dan dia tidak melakukan pertobatan. Tetapi Daud dia tahu bahwa Tuhan murka dengan dia karena dia sudah merancangkan hal yang jahat terhadap Uria dan mengambil istri orang dan dia tahu itu menimbulkan murka Tuhan, kemudian dia mau datang meminta ampun kepada Tuhan seperti itu sehingga Tuhan tidak menjatuhkan dosa tapi tidak menjatuhkan hukuman kepada dia ya walaupun itu hukumannya itu terjadi kepada anak hasil hubungan dia dengan istri apa istri Uria seperti itu. Jadi
Ya, ini kita pesan kepada ibu-ibu ya untuk kita tetap menjaga diri kita ya. Memang kelemahan laki-laki itu adalah perempuan. Mau sehebat apapun suami kita, termasuk juga hamba Tuhan sekalipun bisa jatuh ke dalam dosa, itu juga karena dosa mata ya, dosa mata dari mata turun kemana tuh, gitu ya. Jadi dosa mata ini memang harus hati-hati. Kita juga harus bagian daripada apa ya? Kita harus membantu juga suami kita, menopang suami kita gitu ya, agar hal-hal seperti ini dijauhkan daripada kehidupan kita, terutama kita yang sudah berumah tangga lah ya. Jadi dosa perzinahan ini memang mengerikan sekali, karena itu membuat Tuhan murka juga pada akhirnya. Itu aja Bu Rahayu, terima kasih. Oke, makasih Bu Joli. Hai para istri, jagalah para suamimu. Jangan biarkan matanya merajalela. Ya, jadi kita ini ya sebagai istri itu penopang, penolong dan kita siap melayani suami. Jangan sampai matanya ini ya. Kita menopang supaya doa-doa yang kita naikkan itu tuh terjawab, ada tudung perlindungan, ada penjagaan terhadap suami kita ya. Ya kelemahan si suami itu di perempuan. Jadi kita para istri harus berjaga-jaga ya, berjaga dalam doa, berjaga juga dalam suami supaya tidak jatuh dalam dosa. Betul seperti Bu Joli. Harus ada pertobatan. Seperti Daud itu ya saya salut ya, di mana dia selingkuh, dia melakukan dosa tetapi mengakui. Apakah kita sudah mengakui dosa kita atau ada yang tersembunyi dalam diri kita? Itu yang saya dapatkan dari Daud ya, pertobatan tiap hari. Terima kasih Bu Joli. Silakan ibu-ibu yang lain. Kalau belum ada saya ya, yang saya dapat ya di 2 Samuel ayat 19 yang anaknya meninggal sampai Daud berpuasa, Daud bersujud meminta belas kasihan kepada Tuhan supaya anaknya hidup, tetapi Tuhan berkehendak lain, anaknya meninggal. Tetapi di Daud itu sangat luar biasa ya. Jika itu diperhadapkan kepada kita, pasti kita berduka cita, kita menangis sepanjangan. Tetapi Daud langsung berdiri, ambil jubahnya, ambil bajunya yang baru, supaya dia bersuka cita selalu, tidak bersedih larut-larut, dan berpuasanya dihentikan karena itu kehendak Tuhan yang terjadi. Ini seperti kemarin saat saya penghiburan ya. Kemarin firmannya juga ini, di mana itu anaknya tuh satu tertabrak di desa kita. Itu tuh hancur orangnya. Tetapi sangat luar biasa ya, dikuatkan melalui Daud ini. Ya, saya juga dikuatkan ya. Jadi apa yang kita punya itu tidak kekal. Itu bisa diambil Tuhan kapan aja. Baik harta, baik anak maupun suami. Itu kita serahkan sama Tuhan, biar kehendak Tuhan yang jadi. Itu yang saya dapat. Terima kasih ibu-ibu. Silakan ibu-ibu yang lain. Ya, terima kasih Bu Rahayu. Saya tuh tadinya mau ngambil dari 2 Samuel 9 nih, yang mengenai Daud dan Mephiboset, dan juga tadi dari 2 Samuel 11 ya. Tapi sudah Ibu Joli ya, tadi udah saya juga rema saya begitu. Jadi rupanya ini malam Ibu Joli dan saya satu roh satu hati. Puji Tuhan. Terkonfirmasi Bu Linda. Iya, iya. Terkonfirmasi. Iya, betul. Jadi kalau gitu saya hanya yang 2 Samuel 9-nya saya mau saya katakan baru kita kemarin ya sedang menceritakan Daud ya. Wah, luar biasa dia ya. Sampai saya juga waktu disuruh penutupan doa sama Ibu Juli, saya mengatakan sama Tuhan, Tuhan jadikanlah kami ibu-ibu di sini seperti Daud sifatnya, yang punya karakter Yesus, mana hatinya kan dia, kita kena lagi kita baca sebelum ini ya, perbuatannya sungguh baik-baik ya, rendah hati gitu kan ya, dan juga tidak sombong dia ya, pokoknya yang baik-baik gitu. Jadi
Rupa-rupanya tadi saya memang agak terlambat ya masuknya, tetapi saya kejar ini, saya baca-baca akhirnya akhirnya terbaca juga semuanya. Jadi saya lihat di sini pada waktu 2 Samuel 9 ini Daud dan Mephiboset ini kan anaknya si Jonathan ya, yang cacat ya. Jadi di sini dia Daud ini luar biasa. Saya lagi baca pertama itu, wah, hatinya luar biasa ya, sampai dia masih mau memperhatikan keluarga dari Saul ya, eh, menanyakan siapa-siapa saja gitu. Jadi dia masih peduli, masih mengasihi ya, dari keluarga si Saul sampai akhirnya seorang bujang Saul itu menceritakan siapa-siapa saja sampai sebujang-bujangnya dan keluarganya juga Daud memperhatikan, dan juga ada anaknya si Jonathan yang cacat dia perhatikan juga ya gitu. Jadi di sini dia masih mempunyai hati yang luar biasa ya. Padahal dia sudah luar biasa juga disakiti sama si Saul ini. Jadi inilah yang kita contoh ya. Kita 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 ambil di kehidupan kita, yang baik-baik ini yang boleh kita pelihara dan kita simpan di dalam hati kita, bahkan kita lakukan. Tapi sesudah itu di 2 Samuel 11 dia eh, apa itu namanya, dia membuat sakit hati Tuhan ya, membuat kejahatan gitu ya. Jadi saya lagi membaca ini agak sedih juga gitu ya. Jadi yang seperti tadi Ibu Joli bilang, laki-laki itu memang ya jatuhnya wanita, judi ya, itu laki-laki itu jatuhnya di situ. Jadi dia lihat Barseba lagi mandi, buru-buru dia, dia suruh anak buahnya menanyakan siapa perempuan itu. Jadi saya kalau lihat-lihat itu, maaf, seperti ini ya, seperti orang-orang yang ya kita apa namanya, ya manusia-manusia yang sekarang inilah ya, kalau sudah lihat wanita cantik berduit gitu ya, udah udah ini ya, udah mau dikuasai. Jadi saya tadi lagi baca Daud dan Batseba ini, memang kita udah ini ya, udah nggak heran ini cerita, udah nggak ini ya, udah sering kita dengar ya. Tapi kalau kita sekarang ini sambil kita baca, sambil kita bersharing, berbaca sama, itu saya rasakan itu lebih ini loh, lebih dalam, lebih kita bisa hayati ya, gitu. Dan juga lebih lagi kita bisa mengerti. Nah, jadi pada waktu saya baca ini, seperti Ibu Joli bilang, gara-gara perempuan ya, gara-gara perempuan, dia membuat dosa, satu dosa kepada Uria, dan juga teristimewa kepada Tuhan. Dan satu lagi juga itu ya, si Urianya ini ya dengan sengaja loh dia dia menyuruh untuk dia ikut berperang, taruh di depan. Jadi dengan sendirinya lah ya, kalau malah dia bilang kalau lagi peperangan yang hebat taruh Uria di situ. Jadi betul-betul dia sudah merencanakan ya, merencanakan pembunuhan ini untuk mendapatkan si Barseba. Nah, jadi kalau saya lihat yang apa itu namanya, yang di awal dia baik, yang di akhirnya ini dia berbuat jahat. Tapi satu lagi yang seperti Ibu Joli juga bilang, makanya tadi saya bilang kita sama dia. Tuhan lihat bagaimana dia mengakui ya bahwa dia salah, dia berpuasa, dia dia apa itu namanya sampai mau tidur di tanah gitu ya. Tapi Tuhan itu adil. Tuhan itu maha adil. Segala perbuatan dosa kita kita harus tanggung. Nah, jadi apa itu Tuhan memberikanlah penanggungan bagi Daud ya, anaknya ya, anaknya yang jadi
yang menjadi istilahnya kalau di dunia ini menjadi korban lah ya sampai anaknya jadinya eh, apa namanya sakit dan akhirnya meninggal. Nah, jadi gitulah ya apa namanya cerita-cerita si Daud ini nih coba jadi direnungkan banyak sekali ya yang kita pernah dengar ya yang apa itu namanya di sekeliling kita maupun di luar-luar sana yang hampir serupa dengan apa dengan perbuatan Daud ini. Tapi Daud yang kita kagumi di sini dia akhirnya bisa gitu apa menyenangkan hati Tuhan kembali ya sehingga dia pun boleh kembali diangkat sama Tuhan. Jadi seperti tadi Ibu Rahayu bilang, hai istri-istri, hai wanita-wanita, biarlah kita juga boleh menjaga suami-suami kita ya, menjaga bahkan menjaga diri kita sendiri dan tak kalah penting menjaga hati kita. Biar kita boleh juga menjadi tiang doa bagi suami kita ya, dan supaya suami kita tadinya mau berbuat jahat tidak jadi berbuat jahat. Kiranya Tuhan berkati, hanya ini saja rema saya, Ibu Rahayu. Tuhan Yesus Oke, berkati. terima kasih Bu Linda. Yes, yang terbaik kita ambil, yang buruk kita buang. Kita putuskan, Amin. kita hancurkan. Kita ambil yang terbaik, yaitu kerendahan hati, roh, pertobatan itu harus, tapi yang jelek kita patahkan, kita hancurkan. Kita adalah tiang doa buat suami, jadi kita juga penolong, jadi jangan sampai ya kita lengah dalam tiang kita yaitu berdoa. Karena istri paling kuat itu berdoa. Karena tidak bisa berbuat apa-apa selain berdoa. Kita ambil Amin. apa yang menjadi bagian kita, biar selanjutnya Tuhan yang ambil bagiannya seterusnya gitu. Oke, terima kasih Bu Linda. Silakan Sofi, Ibu-ibu. Bu. Bu Sofi tuh, raise hand. Oh, silakan Bu Sofi. Shalom Ibu, terima Ya, kasih Kak Ayu. Maaf saya tutup kamera ya. Sofi minta denda waktunya 10.000. berapa menit ya? 2 menit aja lah, nggak usah lama. Sofi mau kesaksian yang Sofi dapat dari ayat. Tadi kan cuma mendengarkan ya. Mungkin kalau lupa tolong dibantu ulang bacanya ya Kayu ya. Kayaknya pasal 8 ayat 11. Soalnya nggak bawa Alkitab. Oke. 2 Samuel pasal 8 ayat 11. Juga barang-barang ini dikhususkan Raja Daud bagi Tuhan bersama-sama perak dan emas yang berasal dari segala bangsa yang ditaklukkannya. Amin. Silakan Kak Sofi. Oh itu kayak tadi kayak terbesit kayak Sofi kayak teringat suatu pengorbanan gitu ya. Kalau nggak salah. Apa yang jika kita berkorban untuk Tuhan tuh nggak ada yang sia-sia gitu. Kayak kemarin Sofi kesaksian, Sofi puji Tuhan dapat berkat untuk ikut suatu retret yang puji Tuhan diberkati sama hamba Tuhan dan itu butuh suatu pengorbanan yaitu waktu gitu. Tapi pengorbanan untuk Tuhan itu saya bilang nggak ada yang sia-sia karena apa? Karena kalau kita mikir secara logika, secara kehidupan manusia, waktu 3 hari kayaknya itu kita akan kehilangan waktu 3 hari dengan suatu apa-apa waktu yang kita kehilangan momen bersama anak, kita harus meninggalkan mereka dengan mungkin kita harus libur off untuk kerja. Tapi bagi Tuhan itu eh, kalau dibandingkan berkat Tuhan yang kita pengorbanan yang kita berikan untuk Tuhan, ternyata kita dikasih sesuatu yang nggak sia-sia, yaitu berkat firman Tuhan yang selama 3 hari itu, puji Tuhan, memberkati saya sangat memberkati saya banyak gitu, yang banyak saya dapat dari itu semua. Dan sepulang itu apapun yang nggak di luar ada di dalam pikiran saya yang saya khawatirkan, ternyata Tuhan menjawab itu dan Tuhan memberi berkat lagi yang lebih luar biasa yang nggak saya sangka-sangka lagi. Terus kayak tadi apa ya, Sofi dapat berkat lagi juga tentang karena
dari sana dan Sofi ngerasa letih gitu, nggak bisa kerja, dan Sofi harus kayak berdoa, tunduk sama Tuhan untuk bagaimana ini, Sofi harus melanjutkan seperti apa, libur atau enggak, dan di situ Sofi harus harus istirahat gitu. Dan nggak lama kemudian, di kota saya itu lagi ada, apa namanya, suatu bencana, hujan, angin, runtuh-runtuhan kayak pohon tumbang apa segala macam gitu, dan mungkin tempat jual Sofi pun juga runtuh, tapi puji Tuhan tidak mengalami kerugian sama sekali, cuma jatuh aja, padahal yang lain banyak yang runtuh. Dan itu menurut Sofi itu juga berkat luar biasa. Kalau Sofi tetap jualan dan tidak mendengarkan Tuhan, mungkin kerugian itu akan banyak sekali. Dan ya, itulah pokoknya apa yang kita korbankan untuk Tuhan tuh nggak ada yang sia-sia. Itu aja sih, ibu-ibu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati ya. Oke, terima kasih Kak Sofi atas sarannya. Ya, kita kalau ingin intim dengan Tuhan, kalau ingin mencari berkat Tuhan, jangan kita cari berkatnya. Dan kita harus bayar harga. Ya Kak Sofi, bayar harganya yaitu waktu, tenaga, dan apapun yang kita merasa baik, belum tentu Tuhan itu memberi yang belum tentu itu dari Tuhan baik, tetapi Tuhan memberikan yang terbaik untuk Kak Sofi datang retreat, untuk tidak berjualan. Itu dihindarkan semua dari kecelakaan ya Kak Sofi. Jadi jangan pernah berprasangka buruk kepada Tuhan. Jangan merasa kehilangan waktu, jangan merasa kehilangan apapun. Kalau kita ingin ambil komitmen, ingin ambil sesuatu untuk Tuhan, itu harus sungguh-sungguh dan harus rela. Karena itu bayar harga untuk Tuhan, karena dalam firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya. Dan itu sudah ditambahkannya kepada Kak Sofi, karena Kak Sofi mencari kerajaan Allah dulu. Itu yang saya dapat. Terima kasih Kak Sofi sharing ya. Silakan ibu-ibu. Bu Anita, Bu. Oh, silakan Bu Anita. Ya, terima kasih Ibu Rahayu dan Bu Joli. Malam ini kita udah membaca 2 Samuel 8 sampai 12. Hal yang saya dapat petik dari bacaan kita malam ini itu adalah mengenai kisah ini ya, heroik pahlawan. Jadi Daud ini memenangkan banyak peperangan, mulai dari pendudukan orang Filistin, orang Moab, Aram, lalu terakhir tadi Batsheba. Kalau kita bicara perang, pasti banyak sekali strategi, tantangan, dan musuh yang akan ditaklukkan. Nah, begitulah sebenarnya gelombang kehidupan kita ini. Jadi Tuhan itu akan selalu memberikan peperangan iman di dalam kehidupan kita untuk kita menangkan. Jadi kemenangan itu kita yang menjalankan, namun itu semua adalah kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, setiap hari kita harus terus merasa haus untuk mengisi spiritual kita kepada Tuhan. Jangan hanya berfokus pada berkat, tapi kita harus melihat, melakukan refleksi diri. Oh, Tuhan hari ini memberikan saya ujian ini untuk memenangkan iman saya terhadap ini. Terkadang kita itu terkhusus para ibu ya. Ini pengalaman saya pribadi ketika saya baru melahirkan anak kedua, lalu saya harus mengambil keputusan resign dari kantor, meninggalkan jabatan yang orang di luar sana inginkan. Seketika itu jiwa saya pernah kosong. Kurang lebih hampir 2 tahun saya menjalankan perenungan sampai akhirnya saya menemukan grup ini. Teman-teman saya mulai coba gitu kan untuk open kembali, tetap bersilaturahmi, tapi tetap ada satu sisi dari jiwa saya itu yang kosong. Entah itu karena ketidaksiapan saya meninggalkan hal yang sudah saya raih untuk fokus menjadi IRT, meninggalkan independensi saya yang saat itu mungkin ketika di kantor kita nih ya perempuan punya power,
biasa ngatur ketika kita full IRT kan, kita nggak pernah bisa ngatur lagi nih, karena mengatur anak dengan mengatur tim di kantor itu jauh berbeda. Sampai akhirnya saya berdoa itu, Tuhan kok kayaknya sedih banget ya. Ternyata kesedihan itu kita bukan kehilangan orang yang dekat sama kita, nggak. Kita nggak sedih meninggalkan itu. Kita kalaupun sedih hanya sementara, tapi kesedihan yang paling menyakitkan itu emang saat kita kehilangan jati diri. Di sini saya 1 Samuel sampai 2 Samuel ketika saya ketemu dengan Ibu Jo secara online, saya baca nih karena saya banyak ketinggalan. Ternyata peperangan itu kita bukan lagi melawan orang-orang yang seperti di dalam Alkitabiah. Tapi peperangan itu lebih ke dalam diri kita sendiri. Semakin bertambah zaman, sebenarnya kita tuh semakin berperang di dalam itu. Kenapa? Contoh zaman sekarang kita sudah dimudahkan ya dengan yang namanya digitalisasi ini. Tapi ternyata di balik ini semakin banyak ujian. Kita akan lebih menjadi orang yang terpolariskan gitu. Ada orang yang mungkin kalau kita zaman dulu untuk sharing seperti ini harus ikut di kumpulan, komsel, ketemu tatap muka. Tapi eh, digitalisasi ini kita gunakan dengan baik, kita bertemu di komunitas ini tanpa harus bertatap muka. Di sisi negatif yang lain, digital itu bisa menjadi membuat anak-anak atau orang lain addicted untuk hal-hal yang tidak baik. Karena digital ini bersifat universal, apapun bisa kita dapat di dalam. Nah, itulah. Jadi kita perlu setiap hari memberi makanan rohani kita untuk kita berfokus pada Tuhan. Ketika kita sudah berfokus dan menemukan, oh ini Tuhan strategi yang tepat, visi misi hidup saya yang tepat, bantu saya Tuhan. Tuhan akan memberikan kita kemenangan untuk setiap apapun pergumulan yang sedang kita doakan. Itu sih Bu, kalau dari saya. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Bu Tania. Yes, benar ya. Seperti apa yang saya katakan tadi, kita harus bayar harga, baik meninggalkan pekerjaan. Walaupun kita tidak tahu ya tujuan hidup kita ke depannya bagaimana. Itu sama saya, Kak. Dulu aku waktu kerja sebelum menikah dan aku meninggalkannya demi suami juga rumah tangga. Saya kira mulus-mulus saja. Ternyata Tuhan mempunyai proses yang luar biasa untuk hidupku, di mana aku harus jalani secara manusia itu tuh nggak mungkin lah. Secara manusia aku drop, bisa-bisa aku stres. Tetapi Tuhan berikan kekuatan untuk aku dan benar, kita fokus, kita berperang. Karena peperangan kita tuh diri kita ya, terutama di mindset. Mindset itu harus kita perangi karena peperangan kita itu bukan melawan darah dan daging, tetapi penguasa-penguasa udara yang melingkupi kita. Bagaimana nanti ke depannya kamu tidak bisa pokoknya tuh intimidasi selalu menghimpit hidup kita, tetapi itu harus kita kalahkan dengan isi firman, pujian, penyembahan. Prioritaskan Tuhan, fokus kepada Tuhan. Itu nanti Tuhan akan tambah-tambahkan dan ke depannya Tuhan berikan kekuatan karena Tuhan tidak berjanji untuk memberikan jalan yang mulus, tetapi mengikuti proses Tuhan. Bagaimana respon hati, proses itu bisa diterima apa enggak. Itu yang saya dapat. Terima kasih Bu Tania. Silakan ibu-ibu yang lain. Bu Anita, Bu. Oh, Bu siapa? Bu Anita itu tadi. Maaf, salah nama. Jangan Dibalik keseleo ya, lidah. dibalik Anita. Tuh Bu Eka, Bu. Silakan Bu Eka. Ya, shalom, shalom. Shalom. Dan ibu-ibu semuanya, saya dapat rema nih. Nathan memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal. Nah, ini yang pasal 12 ya. Saya ngelihatnya di sini, ini kan Nabi Nathan datang ya kepada Daud. Dia tuh bercerita bahwa ada 2 orang yang kaya dan miskin. Tapi ternyata yang kaya ini mengambil miliknya si miskin gitu loh. Kan di sini di ayat 4-nya, pada waktu orang kaya itu mendapat tamu dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya,
atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang padanya itu. Jadi dia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin dan memasaknya bagi orang yang datang. Jadi kayak dia nggak mau kehilangan punyanya lah, dia ambil punya yang lain gitu ya. Diceritakanlah sama Daud. Terus Daud bilang gini di ayat 5, lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati, kata Daud gitu ya. Nah, saya langsung lompat ke ayat 7. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, gak disangka-sangka nih, engkaulah orang itu, katanya. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Nah, intinya gini, Daud ini pada saat itu ditegur Nathan itu sebenarnya hamba Tuhan Nathan ini mau melihat apakah Daud jujur gitu ya. Nah, ternyata Daud ini menutupi apa yang sebenarnya ada di dia, kesalahan di dia dan apa ya, kayak playing victim gitu, tahu nggak ibu-ibu ngerti ya? Jadi kayak kayak dia tuh salah gitu kan, kayak kayak aku jadi diingatkan kadang-kadang nih kita tanpa disadari ya suka nyalain orang lain gitu loh, padahal diri kita ini belum benar gitu loh. Nah disinilah yang saya merema dalam hati saya bahwa eh, kayaknya ini Daud seperti itu deh gitu, maksudnya eh, ngejudge orang lain dulu tapi nggak mengukur diri dia dulu bahwa saya juga punya salah loh gitu. Nah di sini saya diingatkan, kayaknya diingatkan Tuhan bahwa janganlah suka menghakimi orang, me, apa apa sih namanya, tidak adil dengan orang gitu ya. Kembali lagi kepada diri kita sendiri, apakah kita sudah benar sama Tuhan. Nah itulah yang saya diingatkan dengan rema ini, seperti itu Bu Rahayu dan Ibu-ibu, bahwa kita jangan mudah menghakimi orang. Itu aja sih. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Kak Ian. Kita jangan mengambing hitamkan orang lain ya. Karena di dalam firman Tuhan jangan melihat melihat batok orang lain, selumbar matamu saja kamu tidak bisa melihat ya. Kita nggak bisa melihat selumbar mata kita loh. Jadi kita mengoreksi diri kita, apakah kita benar-benar hidup benar di hadapan Tuhan atau kita masih salah. Jadi introspeksi diri. Jangan mengambing hitamkan orang lain. Jadi apa ya? Kita mengoreksi diri kita sendiri apakah kita sudah benar. Tetapi gini Bu, saya juga ada kesaksian dikit ya. Ada di tim saya waktu doling di Bali itu tuh sudah diingatkan dengan apa? Otoritas kita. Jangan doling dengan orang ini, tetapi orang ini tetap melawan dengan otoritas kita. Itu juga beda ya, penghakiman sama kita tidak menghakimi dia, tetapi dia sudah di luar jalur. Kalau ini Daud kan masih ini ya, mengambing hitamkan orang lain, dan jadi kita jangan sampai kayak gitulah. Intinya kita tetap fokus kepada Tuhan dan mengoreksi diri kita sendiri itu. Ya, makasih Bu Eka, terima kasih. Silakan Ibu-ibu. Ayo Bu Dede. Ya, Bu Ayu. Saya mau coba bagi sedikit ya. Tadi saya menyimak kesaksian ibu-ibu hebat luar biasa ini. Semuanya tentang Daud gitu ya. Tapi kalau misalnya saya, bentar, bukan yang itu. Kalau misalnya saya perhatikan di ayat yang ke-2 Samuel 11 ayat 1. Ada kata-kata yang menggelitik nih di sini. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya, sebentar. Pada waktu raja-raja, makasih. Raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Rabah. Sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Ini sebenarnya sumber masalahnya. Di sini tuh akar permasalahan kenapa Daud bisa sampai jatuh ke dalam dosa. Kalau misalnya kita perhatikan, harusnya kan ketika raja-raja berperang itu Daud ikut berperang. Tapi Daud malah santai-santai. Nah, ini juga yang seringkali kita alami ya. Kalau misalnya seharusnya kita melayani Tuhan atau seharusnya kita melakukan pekerjaan untuk Tuhan, tapi malah kita santai-santai. Justru di situ sumber masalahnya. Ketika kita santai-santai, yang masuk ke telinga kita atau yang masuk ke dalam mata kita atau yang masuk ke dalam pikiran kita itu
itu justru hal-hal yang berasal dari dunia gitu. Di sini Daud disebutkan sebentar, saya ngetes dulu. Di sini Daud disebutkan apa? Pada saat itu dia jalan-jalan. Harusnya pada saat itu dia bekerja untuk berperang gitu kan. Tapi dia tidak lakukan itu sambil akhirnya ketika dia berjalan-jalan matanya mulai jelalatan kemana-mana sampai akhirnya dia jatuh ke dalam dosa perzinahan, dosa pembunuhan, pembunuhan berencana. Nah itu terjadi karena dia memang tidak menggunakan waktunya pada saat itu. Ya dikatakan Daud juga manusia. Pada saat itu dia tidak menggunakan waktunya seperti seharusnya. Sampai sebenarnya kalau kita lihat di ayat di 2 sampai 12, Yoab sempat kesal ya. Disebutkan pada saat 2 sampai 12 ya sebentar. Perang melawan Bani Amon berakhir. Yoab berperang melawan Raba, kota Bani Amon, dan ia merebut kota kerajaan. Lalu Yoab menyuruh orang kepada Daud dengan pesan, Aku berperang melawan kota Raba dan telah merebut pula kota Air. Oleh sebab itu, kumpulkanlah sisa tentara, kepunglah kota itu, dan rebutlah supaya jangan aku yang merebut kota itu, dan jangan namaku menjadi nama kota itu. Dari sini sebenarnya kita tahu ya bahwa hatinya Yoab itu udah mulai aneh gitu kepada Daud. Dan memang nanti di akhir itu kita bisa lihat Yoab itu akhirnya berbelok gitu daripada Daud ya. Jadi disebutkan mungkin kalau bisa kita lihat orang yang salah udah gitu merencanakan perbuatan yang jahat, terus posisinya masih bagus-bagus aja kadang-kadang itu menjadi apa ya pergunjingan banyak orang lah ya. Dan di sini dikatakan sesudah itu Daud mengumpulkan seluruh tentara. Bayangkan seorang raja diperintah oleh panglima gitu. Jadi Daud dengan kata lain dia nggak apa Yoab nggak ngomong, ayo Daud kamu tuh harusnya kerja 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 gitu. Tapi Yonatan hanya ngomong, Yoab hanya ngomong oleh sebab itu kumpulkanlah sisa tentara kepunglah kota itu. Sebenarnya kan kota itu tuh udah direbut sama Yoab gitu kan. Hanya untuk apa namanya menyebutkan bahwa Daud lah yang merebut kota itu. Akhirnya Daud mengumpulkan tentara itu. Kemudian dia berangkat ke kota Rabat dan berperang melawannya setelah melalui proses dia apa namanya diadili lah ya, diadili oleh Nabi Nathan. Jadi dengan kata lain saya dari tadi membaca kemudian saya menyimak dan akhirnya saya mengambil kesimpulan begini. Kita harus waspada ketika kita diam, ketika kita tidak bekerja, ketika kita tidak melakukan apapun yang diperintahkan Tuhan, hati-hati di situ titik waspada kita. Jangan-jangan kita juga masuk ke dalam jebakannya iblis gitu. Karena iblis itu kan dia jalan-jalan di pikiran kita ketika kita tidak sedang ada dalam pekerjaannya Tuhan. Ketika kita tidak sedang waspada kepada firman-Nya, dia itu akan jalan-jalan di pikiran kita dan akhirnya memberikan sesuatu ke pikiran kita untuk akhirnya kita melakukan satu kesalahan. Nah, kesalahan itu akan diikuti oleh kesalahan berikutnya. Untungnya Daud cepat bertobat, meskipun untuk itu pedang tidak akan pernah beralih atau tidak pernah pergi dari keluarga Daud sampai akhirnya kita lihat ya keluarga keluarga Daud itu saling bunuh membunuh di antara anak-anaknya. Jadi ya kita harus waspada lah. Ketika kita tidak sedang dalam tracknya Tuhan, nah hati-hati. Itu aja sih mungkin Bu Ayu. Kasih. Oke, terima kasih atas sharingnya saling menguatkan. Ya, kita berjaga-jaga dan berwaspada. Walaupun kita sebagai ibu rumah tangga, sebagai pekerja, sebagai pelayan Tuhan, berjaga-jagalah 1 jam saja untuk berdoa. Nah, itu yang saya dapat. Terima kasih Bu Dede. Ya, kita akhiri ya. Baca Alkitab ya. Kita lanjutkan besok. Terima kasih ibu-ibu semuanya yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Bu Titi tutup dalam doa. Yuk, ibu-ibu, mari sama-sama kita berdoa ya. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini kami boleh mendengar sharing firman dari ibu-ibu yang luar biasa, ibu-ibu yang hebat, di mana Engkau sendiri yang telah membukakan firman-Mu bagi setiap kami supaya akhirnya kami boleh tetap melihat bahwa firman-Mu itulah yang menjadi tonggak kehidupan. Yes. Mental ibunya. Mungkin nanti masuk lagi. Mental.
Masuk lagi nggak kira-kira ya? Dilanjut Bu Joli saja, Bu. Ya, oke. Khawatirnya nanti pas saya berdoa, ibu itu masuk, jadi 2 orang yang doa. Sebentar, lihat dulu ya. Oke, yuk ibu-ibu, yuk saya lanjut doa. Bapak, Engkau adalah Allah yang kami sembah di dalam roh dan kebenaran. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa pada hari ini kami telah membaca firman-Mu Tuhan. Sungguh luar biasa Tuhan, banyak hal yang kami pelajari dari kisah Daud ya Bapak. Bapak, mampukan kami Tuhan untuk tetap memiliki hati seperti Daud Tuhan, rendah hati, kami memiliki kasih yang tulus, dan ketika kami melakukan dosa Tuhan, bantu kami Tuhan untuk cepat-cepat datang kepadamu Tuhan, untuk bertobat Tuhan. Tuhan, biarlah roh-Mu yang hidup itu terus Tuhan hinggap di tengah-tengah kami ya Bapa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan agar apa yang kami baca ini Tuhan terus diam di dalam hidup kami dan dapat kami hidupi di dalam kehidupan kami selanjutnya ya Bapa. Bapa, sebentar lagi kami akan beristirahat. Biarlah Tuhan Engkau melindungi kami pada saat istirahat. Malaikat kudus-Mu Tuhan berjaga-jaga di tengah-tengah kami. Dan kami percaya Tuhan pada saat kami tidur Engkau memberikan kami istirahat yang tenang ya Bapak, sehingga ketika bangun besok pagi hari kami dapat bangun dengan tenaga dan semangat yang baru, dan kami dapat memulai aktivitas kami kembali ya Bapak. Terima kasih Bapak untuk semua ibu-ibu yang luar biasa di Zoom ini ya Bapak. Kami percaya mereka adalah ibu-ibu yang terpilih. Kami adalah ibu-ibu Tuhan yang menolong suami kami dan penopang bagi keluarga kami ya Bapak. Jadikan kami Tuhan ibu-ibu yang mampu menjadi teladan seperti Daud ya Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, Engkau melindungi kami selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Tadi saya nge-lag ya. Iya Bu Dede. Tadi Bu Padahal saya Dede. tidak tadi. Makanya tadi saya bilang gini, nanti kalau saya doa, Bu Dede doa 2 orang nih nanti. Nggak Ya apa-apa udahlah, loh. nggak apa-apa. Semakin